Pertama-tama, atur lembar kerjanya tampak depan dan ortogonal. Selanjutnya, seret gambar referensinya ke area kerja. Lalu, gunakan Move Tools dan sesuaikan posisi gambar referensi sejajar dengan kubus. Aktifkan X-ray supaya kubus menjadi tembus pandang dan mudah untuk disesuaikan dengan gambar referensi. Selanjutnya, duplikat gambar referensi dengan cara klik kanan, duplicate object, kemudian putar dengan tombol R, kunci dengan tombol Z, ketikkan 90 dan klik kiri. Sesuaikan kembali posisi untuk gambar referensi yang kedua. Kembalikan area kerja menjadi tampak depan atau Min Y. Pilih kubus dan sekarang saatnya ke tahap modeling. Ubah objek mode menjadi edit mode. Sekarang kamu sudah berada di edit mode. Tekan A satu kali lalu klik kanan di area kosong, pilih Subdivide. Munculkan opsi Subdivide, atur number of cuts menjadi 3 dan smoothness menjadi 1. Sekarang kubus telah menjadi bola. Lalu, atur skala dengan tombol S dan akhiri dengan klik kiri. Aktifkan Proportional Editing, letaknya berada di toolbar, dan aktifkan juga Move Tool. Pilih salah satu vertex dan sesuaikan bentuk bola menyerupai gambar referensi. Untuk mengatur besar jangkauannya, gunakan scroll pada mouse atau tombol page up, page down. Lakukan hal yang sama kepada titik yang lain satu persatu hingga didapatkan bentuk yang sesuai. Jangan lupa matikan proportional editing. Lakukan blok pada bagian kanan karakter, lalu klik kanan, pilih delete vertice. Di panel properties, klik icon modifier yang bergambar engkol, add modifier, dan pilih mirror. Aktifkan clipping supaya kedua sisi menjadi lengket. Selanjutnya tambahkan modifier lagi namanya subdivision surface untuk memperhalus bentuk karakter. Jika dirasa kurang rapi, sesuaikan lagi bentuk karakter, gunakan proportional editing, dan matikan kembali jika sudah selesai. Bentuklah tangan karakter. Sebelum itu, ubah tampilan menjadi tampak depan atau sisi X. Pilih vertex yang melingkar di sisi kanan karakter. Ubah tampilan tampak depan. Tekan tombol E, lalu tarik ke kanan, kunci dengan tombol X. Akhiri dengan klik kiri. Tekan Ctrl R, lalu tekan 3 untuk membagi ruas lengan menjadi 3 segmen. Lakukan blok segmen pertama dan sesuaikan ukurannya. Lakukan hal yang sama untuk segmen yang lainnya. Matikan X-ray, lalu pilih vertex yang berada di bawah karakter untuk dijadikan kaki. Lakukan extrude untuk bagian yang sudah dipilih tadi dengan tombol E, tarik ke bawah, kunci dengan sumbu Z. Sesuaikan dengan panjang kaki sesuai gambar referensi. Setelah itu tekan S, kemudian Z, dan terakhir 0. Lalu sesuaikan ketinggian kembali. Sesuaikan bagian bawah kaki besarannya dengan S. Aktifkan kembali X-ray, lalu sesuaikan pangkal kakinya sesuai dengan gambar referensi. Lakukan cara ini secara bertahap hingga bentuknya sesuai dengan gambar referensi. Ubah ujung kaki karakter menjadi lingkaran dengan Loop Tools. Jika menu ini tidak ada, maka aktifkan dulu di Add-on. Kamu bisa lihat sekarang kalau diputar, maka bagian ujung kakinya akan menjadi lebih simetris, melingkar. Lakukan juga perintah yang sama untuk pangkal kakinya. Ubah menjadi lingkaran, supaya bentuknya lebih rapi dari sebelumnya. Setelah itu, rapikan kembali sisi-sisi bagian bawah karakter, supaya bentuknya tetap terjaga dan proporsional. Lakukan juga tweak untuk bagian kaki seperti pada tangan, dengan membagi ruas-ruas pada kakinya. Seleksi bagian yang sudah dibagi, kemudian lakukan extrude
ke arah sumbu Y. Kemudian sesuaikan bentuk dari kakinya. Sekarang rapikan bagian tangan, sembunyikan dulu gambar referensi, lalu seleksi satu persatu titiknya, ubah menjadi lingkaran menggunakan loop tool. Lakukan cara ini sampai ke pangkal tangan. Setelah semuanya rapi, pilih menu face, kemudian pilih set smooth supaya karakter tampak halus. Aktifkan kembali gambar referensi, kemudian bentuklah duri-duri yang ada di sekitar kepala sampai dengan punggung. Caranya seperti yang sebelumnya, gunakan extrude, gunakan kombinasi extrude, skala, dan rotasi. Dengan begini berarti langkah-langkah sudah selesai. Jangan lupa untuk menyimpan file projectnya. Namai projectnya sesuai dengan nama karakter yang sudah disediakan. Yang terakhir, jika ada salah kata atau penyampaian saya yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih.